Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru mau belajar ataupun mengenal, yuk simak videonya. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih menggunakan CorelDRAW. Di sini, saya akan menjelaskan tools-tools yang ada di CorelDRAW. Di sini, saya menggunakan CorelDRAW X7. Teman-teman bisa menggunakan CorelDRAW versi apapun yang teman-teman punya. Mungkin hanya dari tampilan aja sih yang berbeda, tapi untuk fungsi tetap sama. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih membuat halaman kerja pada CorelDRAW. Nah, untuk yang pertama ini, teman-teman bisa klik New Dokumen, dan teman-teman bisa lihat akan keluar tampilan seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nah, untuk yang pertama ini ada Name. Nah, kalian di sini tuh diwajibkan untuk memberi nama dokumen yang akan kalian buat, tapi disaranin sih di awal karena ada beberapa yang memberi namanya itu di akhir saat setelah menyelesaikan desainnya. Nah, untuk yang kedua ini ada preset destination. Kalian dapat memilih jenis preset yang dapat kalian gunakan. Di antaranya itu ada CorelDRAW Default. Nah, kalian akan menggunakan preset ini untuk mengikuti apa yang sudah menjadi default CorelDRAW. Nah, untuk yang kedua ini ada default RGB. Preset ini dapat kalian gunakan untuk mendesain sebuah gambar yang menghasilkan warna yang jauh lebih tajam dibanding CMYK. Nah, selanjutnya itu ada default CMYK. Dengan preset ini, kalian dapat gunakan lebih dikhususkan pewarnaan CMYK dalam proses printing. Selanjutnya itu ada web. Nah, web sendiri adalah preset ini lebih dikhususkan untuk membuat sebuah grafis yang akan digunakan di internet. Nah, selanjutnya di sini itu ada size. Nah, di sini juga kalian bisa nih menentukan ukuran layar kerja desain kalian. Kalian diberikan pilihan oleh CorelDRAW untuk menentukan ukuran dengan mengcustom sendiri atau menggunakan default jenis ukuran yang disediakan CorelDRAW. Misalnya, kalau yang disediakan itu ada A4, letter, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu ada lebar dan tinggi. Lebar dan tinggi itu digunakan untuk mengcustom area kerja sendiri. Kalian juga bisa nih menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini tuh ada milimeter. Nah, kalau misalnya kalian mau buat sertifikat bisa dengan milimeter. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan banner dan ingin membuat banner, kalian bisa menggunakan meter. Nah, selanjutnya di sini ada landscape dan potret. Kalian juga bisa sesuaiin sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada primary color mode. Nah, di sini tuh untuk menentukan model warna yang akan digunakan. Nah, yang pertama ini ada RGB. Nah, RGB ini biasanya digunakan untuk gambar secara digital aja, misalnya untuk mendesain suatu blog. Nah, yang kedua itu ada CMYK. Nah, CMYK sendiri itu digunakan dalam hal percetakan, misalnya mau buat kalender, mau buat brosur kayak gitu, karena dia tuh pas dicetak itu nggak pecah gambarnya. Nah, selanjutnya itu ada rendering resolution. Nah, di sini tuh untuk menentukan resolusi gambar yang akan dibuat. Misalnya semakin besar angka itu semakin bagus gambarnya yang akan dihasilkan. Nah, di sini tuh yang paling tinggi itu adalah 300, makanya saya memilih 300. Selanjutnya ada preview mode. Di sini itu kalian bisa menentukan model tampilan layar kerja atau kanvas kita saat mendesain. Ada beberapa pilihan yang dapat kalian gunakan, di antaranya ada simple, wireframe, dan lain-lain. Nah, udah sampai di situ, udah sih nggak ada yang diubah lagi. Selanjutnya kalian bisa klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, bakal keluar tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
tools apa aja sih dan fungsinya apa aja sih yang ada di Corel Pick Tool. Nah, Pick Tool sendiri itu berfungsi untuk menseleksi dan mengatur ukuran objek. Jika dilakukan klik 2 kali, maka dapat berfungsi untuk memutar atau memiringkan objek. Misalnya seperti ini. Nah, dia juga bisa buat penderak. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada Shape Tool. Nah, Shape Tool ini berfungsi untuk mengedit objek kurva atau garis. Misalnya di sini ada suatu objek gitu. Nanti dia tuh bisa mengedit objek tersebut gitu. Misalnya kita klik Shape Tool-nya, dia bisa mengedit. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada Crop Tool. Nah, Crop Tool sendiri berfungsi untuk memotong objek yang ingin digunakan dan membuang objek yang tidak diinginkan. Misalnya ada suatu objek. Nah, kita bisa gunain nih Crop Tool-nya buat ngambil bagian yang kita inginkan. Tinggal klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Yang keempat ada Zoom Tool. Zoom Tool sendiri berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja Corel Draw. Misalnya nih, kalian membutuhkan detail dari desain kalian. Nah, kalian bisa zoom halaman kerja ini. Nah, lihat lebih detail. Oke, selanjutnya di sini ada Freehand Tool. Nah, Freehand Tool sendiri fungsinya itu untuk membuat objek kurva atau objek garis lurus. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada Artistic Media Tool. Fungsinya untuk membuat brush atau membuat garis kaligrafi. Terdapat 4 mode pada Artistic Media Tool, yaitu ada brush, sprayer, kaligrafik, dan pressure. Dan kalian juga bisa pilih di sini. Yang tadi saya sebutin ada kaligrafi dan lain-lainnya. Misalnya saya contohnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Rectangle Tool. Nah, Rectangle Tool ini berfungsi untuk membuat sebuah segi 4. Misalnya dan kita juga bisa memberi warna pada kotak tersebut. Cara memberi warnanya, pertama klik gitu, terus kita kasih warna sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya mau kasih warna biru. Caranya bisa klik 2 kali atau bisa di drag dengan cara ditarik dan ditunjukin ke objeknya. Nah, seperti itu. Kan di sini terlihat ada garis-garis pinggir hitam gitu. Nah, untuk menghilangkan garis-garis pinggir itu, kalian bisa klik dari tanda silang ini, klik kanan. Nah, garis hitamnya hilang. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada Ellipse Tool. Nah, Ellipse Tool sendiri berfungsi untuk membuat sebuah lingkaran. Misalnya di sini ada sebuah lingkaran. Nah, di sini juga kalian lingkarannya bisa dikasih warna. Misalnya cara memberi warnanya juga sama. Kalau saya mau warna biru tuh. Nah, atau bisa di drag ya.
cara hilangin garis pinggirnya sama kayak tadi, bisa klik tanda silang di pinggir kanan. Nah, selanjutnya ada polygon tool. Polygon tool sendiri berfungsi untuk membuat gambar polygon. Misal kayak segitiga, segi 4, dan lain-lain. Nah, misal kalian membuat. Ini kan segitiga. Nah, kalian kalau misalnya mau membuat segi 5 juga bisa. Kalian bisa lihat di sini. Dan kalian bisa ganti misalnya kalian ingin membuat segi 5. Nah, di sini kalian bisa ganti kali 5. Nah, akan berubah jadi segi 5. Dan mau memberi warna juga sama aja seperti yang lingkaran tadi. Bisa kalian klik warna yang kalian suka, atau bisa dengan lidah. Oke, selanjutnya di sini ada text tool. Nah, text tool sendiri berfungsi untuk membuat tulisan. Nah, di sini di sini juga bisa kalian lihat ada pilihan hurufnya. Kalian misalnya mau huruf, oh ya jangan lupa untuk di blok dulu ya. Nah, di sini kalian bisa milih nih mau hurufnya yang jenisnya seperti apa. Nah, di sini juga kalian kalau misalnya hurufnya mau diperbesar atau diperkecil bisa disesuaikan. Hurufnya juga bisa diberi warna. Caranya sama, bisa klik 2 kali aja. Atau bisa diperbesar juga, bisa dengan klik tanda yang ada di sini, bisa diperbesar. Selanjutnya di sini ada parallel dimension tool. Nah, fungsinya itu untuk membuat garis dengan dimensi miring. Contohnya teman-teman. Selanjutnya di sini ada strike line connector tool. Nah, fungsinya itu untuk membuat penghubung garis. Jadi antara titik dengan titik itu bisa dihubungkan. Misalnya di sini ada objek. Nah, dari titik ini bisa disambungin ke titik yang ada di. Terus buat selanjutnya ada drop shadow tool. Nah, berfungsi untuk membuat bayangan pada suatu objek. Nah, bisa kita tarik atau bayangannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bayangannya atau bisa di. Selanjutnya ada transparansi tool. Nah, fungsi dari transparansi tool ini untuk memberi efek transparan pada suatu objek. Misalnya, ada suatu objek, kita mau transparansiin objek tersebut. Kita klik transparansi tool. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah,
Semakin besar angkanya, maka semakin terlihat transparansi objek tersebut. Kalian bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya itu ada color eyedropper tool. Nah, fungsi dari color eyedropper tool ini untuk memilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya warna dari segi 5 ini mau sama dengan warna lingkaran ini. Nah, kalian bisa klik eyedropper tool-nya, lalu arahkan ke arah lingkaran tersebut, lalu diklik, lalu pindahkan ke segi 5 tersebut. Nah, warnanya berubah sama dengan si lingkaran ini. Nah, selanjutnya ada interactive fill tool. Nah, fungsinya itu untuk memberi warna gradasi. Kita klik interactive fill tool-nya, lalu kita arahkan ke objek yang mau kita gradasiin warnanya. Nah, terlihat. Tinggal kita atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, bisa 2 warna, bisa kalian pilih. Nah, oke deh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.